Mbak Ainun, monggo. Ya, beliau dia udah siap. Oh, ada dah. Oke. Beliau deh, saya mulai ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa hari ini kita telah diberi berkahan, sehat dalam keadaan sehat, dapat beryoga di pagi hari ini. Alhamdulillah pagi ini sudah join 41 peserta. Dan kali ini akan dibimbing oleh beliau D. Kemarin saya tanya, ini temanya hari ini apa? Rahasia. Gitu. Tapi yang jelas kita hari ini ada bintang tamu Pak Sunarwi. Bener ya beli? Ya benar. Itu dan jujur saja saya malu sama Pak Sunarwi. KKO. Kalah sama beliau yang sudah sepuh tapi luar biasa. Semoga ini nanti jadi motivasi teman-teman semua ya, bahwa yoga itu tidak masalah mulai dari umur berapa. Ternyata Pak Sunarwi itu mulai dari 67 tahun, jadi jangan khawatir mau mulai umur berapa, dan yang jelas ternyata manfaatnya sangat luar biasa ya. Pak Sunarwi ini beliau sakit diabetes dan bertahan sampai sekarang umur ke-81 tahun kayak gitu. Dan ini ternyata juga itu sangat bermanfaat, bahkan untuk penyakit yang bisa dikatakan berat ya, seperti itu. Mungkin itu saja karena waktunya udah 7.45. Monggo beliau deh, silahkan dimulai. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman Kagama Yoga. Audio bagus ya, saya pakai ini saat. Bagus banget. Bagus ya. Oke. Jadi kebetulan saya bisa nyari Pak Sunarwi kemarin sore gitu. Jadi kebetulan juga emak agak sibuk, jadi saya ditemani ya. Tetapi bagi teman-teman yang baru, kita di Kagama Yoga tetap masih jadi beginner gitu ya. Jadi yoga selalu untuk pemula dan kita hampir selalu melakukan yoga basic ya, karena dari pengalaman sekian lama yoga basic lah yang menterapi, entah itu menterapi di pikiran secara tidak langsung maupun tentunya pasti tidak untuk fisik kita gitu ya. Jadi jangan khawatir, tidak ada gerakan aneh-aneh, tapi sesekali boleh. Tema hari ini sebenarnya bingung juga nyari tema, setiap kalau dicari tema cuma itu saja. Mungkin vinyasa ya, gentle vinyasa. Jadi vinyasa sedikit agak lembut ya, lembut dan lambat. Gitu. Vinyasa lambat itu justru bikin cepat, bikin capek ya. Tetapi saran saya bagi yang baru, karena kemarin ada yang berkomentar juga, ikut istrinya yoga, tetapi 15 menit katanya sudah capek. Itu umumnya karena nafas. Kita kadang-kadang, bukan kadang ya, sering nahan nafas karena berpikir tentang pose. Jadi tidak usah berpikir tentang pose benar atau salah. Lihat saja dulu, oh begini, kemudian lakukan. Nanti lama-lama, oh ternyata selalu kita akan berkembang menuju kepada yang lebih bagus untuk badan sendiri, ya, bukan badan orang lainnya. Untuk badan sendiri, instruktur hanyalah menginstruksikan. Kita tidak akan menjadi seperti instruktur itu, tapi kita akan menjadi diri sendiri. Selalu seperti itu. Ya, jadi bagi yang baru, yang baru ikut atau pemula, jangan khawatir. Kita akan mulai. Mari duduk setengah padma, bersila, duduk bersila, kaki kanan di atas, seperti biasa, duduk nyaman.
Kalau sudah merasa nyaman, tangan di masing-masing lutut, kita pejamkan mata. Pastikan hidup nyaman, bahu rileks, kemudian pejamkan mata. Bernapas, tenang, dan perlahan. Tugas kita saat ini hanyalah mengamati setiap tarikan napas dan amati pula setiap hembusan napas. Kita menarik perhatian ke dalam karena napaslah yang paling dekat dengan aktivitas kita. Napas adalah aktivitas yang sering kita tidak sadari. Mari kita amati, kita hargai. Napas masuk, napas keluar. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Mari berdoa sejenak menurut cara dan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya, cukup. Buka mata perlahan, gosok-gosokkan tangan sampai hangat. Tempelkan di pipi kiri kanan di dekat mata, kemudian dorong ke belakang. Baik. Kita lakukan pernapasan keras, ya, kapalabhati. Jadi bagi yang baru tangannya di bawah pusar, kemudian tarik nafas, lepas nafas, tekan perutnya ke dalam. Jadi tarik nafas, kemudian lepas. Lepaskan kuatkan hidung, ya. Kemudian setiap lepas nafas tekan perutnya. Bagi yang sudah biasa, tangannya biasanya bebas di lutut kiri kanan dan tarik nafas, lepas nafas. Pikirkan hanya melepas nafas saja, tidak usah memikirkan menarik nafas, karena menarik nafasnya itu pasif. Mari kita lakukan putaran pertama 10 kali. Pejamkan mata. Bagi yang baru, tekan perutnya nanti pada saat lepas nafas. Tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Amati sensasinya di rongga hidung, di rongga pernapasan kita. Putaran kedua, 20 kali. Lakukan sedikit lebih kuat, sedikit lebih cepat. Tetap pejamkan mata, tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Putaran ketiga, 40 kali.
Lakukan lebih cepat lagi, lakukan lebih kuat lagi. Pejamkan mata. Kita lakukan 30 kali. Tarik nafas. Mulai. Cukup tetap pejamkan mata. Bernafas normal. Rasakan sensasinya di rongga pernapasan, terutama di rongga hidung, di dekat mata. Ya cukup, mari buka mata perlahan. Kita turunkan kaki kanan di depan kaki kiri. Rilekskan sebentar. Kapal bati itu sangat bagus untuk mencegah penyakit keseharian. Jadi flu, pilek, sakit kepala. Jadi bagi yang sinusitis, boleh lakukan ini sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Tapi bagi yang ada tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah sedikit akan merasa agak puyeng, tidak apa-apa. Ya, lakukan saja. Baik, kaki kanan di depan, angkat kedua tangan ke atas, jari-jari tangan buka kuat, kemudian telapak tangan berhadapan. Tarik kuat tangannya ke atas, mulai kuatkan perut. Mulai saat ini kita masukkan perutnya sedikit lebih dalam lagi, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras, turun kuat tangannya ke depan. Bernafas normal. Sentuhkan keningnya ke matras. Bernafas normal. Angkat kepala saja, mendongak, tarik nafas. Angkat bahunya ke atas. Pandangan ke depan. Lepas nafas, dorong lagi, sentuhkan keningnya ke matras. Tetap kuatkan perutnya, tetap bokongnya masih menyentuh di matras, bokong tidak terangkat. Kembali, tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Tetap kuatkan perutnya. Lepas nafas, turunkan tangan ke kiri kanan, putar tangan badan ke kiri. Tangan kanan pegang lutut kiri, pandangan jauh ke belakang. Dekatkan dagunya ke bahu kiri, putar dengan kuat, bernafas normal. Ya, cukup. Kembali, angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Kencangkan perutnya, tulang belakang tegak, pandangan belakang, bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Tangan di masing-masing lutut, jatuhkan badan pelan ke depan. Kita putar badannya 2 kali. Dorong badan ke kiri sampai tangan kanannya lurus. Tarik nafas, tegakkan badan. Lepas nafas, jatuhkan ke kanan. Lakukan putaran. Tarik nafas, tegakkan badan. Lepas nafas, jatuhkan ke kanan. Mari balik arah ke kanan. Tarik nafas, tegakkan badan. Lepas nafas, selaraskan gerak, pikiran, dan nafas. Nafas, sekali lagi tegakkan badan. Lepas nafas. Ya, cukup. Tegakkan badan. Angkat kedua lututnya. Kaki kiri ke depan. Tekan kedua lututnya, dorong lagi ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras. Tetap kuatkan perutnya. Bernafas normal. Bernafas normal. Mari geser telapak tangan ke sisi kiri kedua tangan.
ke sisi kiri, dekatkan wajah ke lutut kiri. Tekan buat badannya ke bawah. Angkat tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Bernafas normal. Pastikan tangan kanannya rileks. Kalau ada yang merasa sedikit agak terganjal di bahu kanan, tarik dulu bahunya, baru tegakkan tangannya. Rilekskan tangan kanan. Ya, cukup. Turunkan lagi tangan kanan, kemudian geser badan. Geser tangan ke kanan, dekatkan wajah ke lutut kanan. Tekan kuat ke bawah. Angkat tangan kiri ke atas. Pandangan ke tangan kiri di atas, bernafas normal. Tangan kirinya sedikit mungkin agak susah, rileks ya. Tapi gerak-gerakan saja pergelangan tangan kiri. Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari dorong tangannya ke depan, turunkan pelan. Ambil sikap meja. Seperti biasa. Kedua paha tegak, kedua tangan tegak, pandangan ke depan. Yuk, kaki kiri ke belakang, lurus. Tangan kanan ke depan. 2 kali, tarikkan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Yuk, angkatlah kaki kiri, ambil dengan tangan kanan. Tendang kuat ke belakang, pandangan ke depan. Amati nafasnya, bergetar sedikit badannya, tidak apa-apa. Ya, cukup. Turunkan pelan. Kembali sikap meja. Jari-jari tangan pastikan dibuka kuat, mencekram kuat. Yuk, kaki kanan lurus ke belakang. Tangan kiri ke depan. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Yuk, angkat pelan ke atas. Tendang kuat ke belakang. Pandangan ke depan. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan. Dorong badan ke belakang. Sentuhkan keningnya ke matras. Sentuhkan bokongnya di tumit. Bernafas normal. Bernafas normal. Balasana. Perlahan dorong badan ke depan. Kita ke posisi kobra bhujangasana. Pandangan ke depan. Kedua siku sedikit ditekuk, pandangannya ke depan. Tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kiri. Lihat jemit kaki kiri di belakang. Ya, kembali ke depan. Tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Lihat jemit kaki kanan di belakang. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Tarik nafas. Lepas nafas meja. Jatuhkan kepala. Punggung melengkung ke atas. Angkat kuat punggungnya ke atas. Tekan kuat jari-jari tangannya di bawah. Angkat punggungnya kuat ke atas. Ya, cukup. Tarik nafas. Dongakkan kepala. Lihat ke atas. Tekan punggungnya ke bawah. Tekan punggungnya ke bawah serendah-rendahnya. Tarik kuat lehernya ke atas, pandangan ke atas. Ya, cukup. Lengkungkan punggung ke atas. Dorong badan ke belakang. Sikap. Rinci lagi. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keningnya ke matras. 1 putaran lagi. Dorong ke depan. Kobra. Tarik nafas.
Lepas nafas kembali meja. Jatuhkan kepala, punggung melengkung ke atas. Tarik nafas, mendongak, jatuhkan perutnya. Tekan perutnya ke bawah. Lepas nafas, dorong ke belakang. Sentuhkan lagi bokongnya di tumit, sentuhkan keningnya ke matras. Mari, jinjitkan kakinya. Telapak kaki dijinjitkan, jari-jari kaki dijinjitkan. Kemudian angkat kedua lututnya, masih ditekuk lututnya. Dekatkan perutnya ke paha, pandangan ke belakang. Bernafas normal. Pelan-pelan luruskan kakinya, tekan kuat tumitnya ke bawah. Adu muka, suara-suara, downward, facing dogs, bernafas normal. Pandangan di antara kedua lutut, bernafas normal. Pandangan di antara kedua lutut, bernafas normal. Silakan. Sekarang tekuk lutut kiri kanan bergantian. Pelan tetapi kuat. Lutut ditekuk kiri kanan bergantian, pelan tetapi kuat. Cukup. Kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kanan. Pastikan betis kaki kiri tegak. Tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas. Tekan lagi pinggulnya ke bawah. Sampai batas sakitnya di pangkal paha kanan. Bernafas normal. Tekan lagi sampai batas sakitnya di pangkal paha kanan. Tarik nafas. Lepas, dorong pinggul ke belakang. Kaki kiri lurus, paha kanan tegak. Jatuhkan badan pelan. Dekatkan perutnya ke paha. Tekan kaki kiri supaya tetap lurus. Bagi yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya. Dekatkan wajah ke kaki kiri. Bernafas normal. Perhatikan, dekatkan wajahnya ke yang sudah kuat, silakan. Contohnya seperti Pak Sunardi, ya. Dekatkan wajah ke tulang ring kaki kirinya. Bagi yang baru, tekan saja lututnya, dekatkan perut ke paha, ditahan. Sakit? Ya, kita sakit rame-rame. Ya, cukup. Dorong lagi ke depan. Tetap tekan kuat badannya ke bawah. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Satukan tangannya di atas. Lepas, turunkan pelan. Putar ke kiri. Lihat siku kiri di belakang. Pinggulnya tetap ditekan, tetapi dorong ke depan. Pandangan ke siku kiri di belakang. Ya, cukup, kembali ke depan. Turunkan pelan, kaki kiri ke belakang. Kembali, adu muka, swadasana. Silakan tekuk lagi lutut kiri kanan bergantian, pelan tetapi kuat. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Mungkin banyak yang agak susah langsung di antara kedua tangan, bukan pelan. Angkat. Di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri. Yuk, angkat kedua tangan ke atas. Tekan lagi pinggulnya ke bawah. Tarik kedua tangannya ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup, dorong pinggul ke belakang. Kaki kanan lurus, kemudian jatuhkan badannya pelan. Dekatkan perut ke paha kanan, ditahan pada batas sakitnya. Yang sudah kuat boleh turunkan tangannya, dekatkan wajah ke kaki kanan. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup, kembali dorong ke depan.
Tetap tekan kuat pinggulnya ke bawah. Masih ada rasa sakit di pangkal paha kiri. Yuk, satukan tangan di atas, tarik nafas. Lepas, turunkan kuat. Putar ke kanan. Lihat siku kanan di belakang. Bernafas normal. Bernafas normal. Pastikan pinggulnya masih ditekan kuat ke bawah. Sampai mata sakitnya di pangkal paha kiri. Pandangan ke siku kanan di belakang. Ya, cukup. Turunkan pelan. Balik kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya rileks. Boleh sedikit menekuk lutut, dekatkan perutnya ke paha. Yang sudah kuat boleh cium lututnya atau dekatkan wajah ke tulang kering kaki. Bernafas normal. Angkat kepala, tegakkan badan, tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Lepas nafas, turunkan tangannya di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Mari bebaskan tangannya, berdiri di ujung matras. Kita lakukan sudah ada masalah pemanasan yang sangat bagus untuk tulang belakang kita. Yuk, di ujung matras, tangan di dada, angkat tangan ke atas, tarik nafas, dorong ke belakang, kuatkan perutnya. Lepas ke depan, pelan, tetapi kuat. Sentuhkan tangan, dekatkan wajah ke kaki atau cium lutut. Kaki kiri jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Bernafas normal, pandangan ke atas. Kedua tangan digantungkan rileks. Kemudian amati nafasnya, pandangan ke atas. Pandangan ke atas, nikmati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan, kaki kanan ke belakang, adu buka, suasana. Ditahan sebentar, bernafas normal. Astaga, namaskara, turunkan kedua lutut, dada dan dagu dada di antara kedua tangan. Ditahan sebentar. Pastikan sikunya diangkat. Dekatkan telapak tangannya di kiri kanan dada. Sikunya hampir menempel di badan. Ditahan sebentar. Rasakan rasa nyaman di ruas tulang belakangnya. Rasakan rasa nyaman di ruas tulang belakang. Ya, cukup dorong sedikit ke depan. Kobra. Kedua siku masih sedikit ditekuk. Pandangannya ke atas. Cukup. Gigitkan kakinya, kemudian angkat perlahan. Adu muka, sana-sana. Bernafas normal. Kaki kiri ke depan, di antara kedua tangan. Turunkan lutut kanan, angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup. Turunkan tangannya, kaki kanan ke depan. Cium lutut, dekatkan wajah ke kaki. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Bebaskan tangan. Ya, gerak-gerakan kakinya. Itu masih putaran kiri, sekarang putaran kanan. Kita lakukan sedikit lebih cepat. Tangan di dada. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Lepas nafas, pelan tetapi kuat. Sentuhkan tangan di matras, cium lutut. Kaki kanan ke belakang, jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal.
Amati nafasnya, tekan kuat pinggulnya ke bawah. Ya, cukup. Turunkan pelan. Kaki kiri ke belakang. Lurus. Adu buka, suara sana. Bernafas normal. Astaga, turunkan kedua lutut. Dada, dagu. Dada di antara kedua tangan. Dagu di depan. Bernafas normal. Bernafas normal. Pastikan sikunya sedikit diangkat sehingga lengan atas itu agak tegak sedikit. Lengan atasnya tegak. Kita akan sebentar. Ya, perlahan dorong ke depan. Dobrak. Mujawasana. Boleh kedua siku sedikit ditekuk. Cukup. Kembali. Adu muka suara sana. Downward facing dogs. Yuk, kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara dua tangan dulu. Baru turunkan lutut kiri. Angkat dada, pandangan ke atas. Cukup, turunkan pelan. Kaki kiri ke depan. Dekatkan wajah ke kaki atau cium lutut. Rasakan tarikan kuat yang harus kering kakinya. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Cukup, bebaskan tangan. Mari gerak-gerakan badannya. Sampai di sini kita sudah sebenarnya melakukan pemanasan, ya, pemanasan yang cukup bagus, terutama untuk tulang belakang kita. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru, dengan melakukan ini sampai di sini saja setiap hari, kemudian lakukan relaksasi, itu sudah sangat bagus, ya, terutama untuk kesehatan tulang belakang, karena tulang belakang sebagai batang tubuh kita. Dengan tulang belakang, otot-otot tulang belakang yang sehat, kita akan menjadi jauh lebih nyaman, ya. Oke, boleh minum sedikit, bagi yang haus sedikit saja, basahi tenggorokannya. Kita lanjut ya, biasa. Tetap di matras, angkat kedua tangan ke atas, jatuhkan badannya pelan. Gantungkan kepalanya, rileks. Ya, cukup. Doakan kepala ke depan, tarik nafas. Lepas nafas. Kaki kiri ke belakang. Tekuk lutut kanannya. Tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas. Angkat lagi. Tegakkan badannya. Usahakan badannya sedikit diangkat lagi. Paha sedikit lebih tinggi dari lutut kanan. Tarik nafas. Lepas nafas. 2 kali tarikan nafas. Ditahan dulu. Tarik nafas. Lepas nafas. Turunkan tangannya pelan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Mari. Kaki kanan rata ke belakang. Tarik nafas. Kita pusat lagi. Lepas nafas. Kalau tidak kuat, sentuhkan lutut kiri dulu. Tidak apa-apa. Jatuhkan pada belakang. Tarik nafas. Lepas. Angkat perlahan. Adu muka. Suara sana. Bernafas normal. Kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke depan. Salah. Yuk, kaki kiri ke depan. Boleh jinjitkan kaki kanannya di belakang, tegakkan badan, tarik kuat tangan ke atas, tekan lagi pinggulnya ke bawah. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Ya, turunkan pelan. Tangannya tegak, pandangan ke depan.
Yuk, kaki kiri rata ke belakang, tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas. Lepas. Bernafas normal. Bernafas normal. Kaki kanan ke depan. Tempelkan kuat. Telapak tangan kirinya di bawah. Ya, atau jingitkan boleh. Tangan kiri di bawah. Sekarang angkat tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Bernafas normal. Amati nafasnya. Bernafas normal. Cukup. Turunkan tangan kanan. Dorong pinggul ke belakang. Dua kaki lurus. Pandangan ke depan. Yuk. Tarik nafas. Lepas nafas. Jatuhkan badannya. Dekatkan perutnya ke paha kanan. Tetap luruskan kaki kanan. Bernafas normal. Bagi yang bangun. Belakang tekan. Lututnya dengan kedua tangan. Jatuhkan saja, ditahan pada batas sakitnya. Bernafas normal. Cukup. Kembali bawakan kepala. Lihat ke depan. Tangan kanan di bawah. Tarik tangan kirinya ke atas. Dua kaki tetap lurus. Pandangan ke tangan kiri di atas. Kita beri Konasana. Ya cukup, turunkan pelan. Mari putar badan ke kiri. Kedua kaki tetap lurus, dongakkan kepalanya. Lakukan di ujung kemampuan. Angkat telapak tangannya saja, tarik nafas. Lepas nafas, turunkan sikunya. Ditahan. Turunkan sikunya, ditahan. Tetap dongakkan kepalanya. Tetap lihat ke depan, turunkan sikunya. Ya, pelan-pelan. Turunkan kepalanya, sentuhkan kepalanya di atas. Tidak penting, yang penting kepalanya ada di bawah. Kemudian nikmati nafasnya. Boleh juga menekuk kakinya, tidak apa-apa. Kalau ada rasa panik, amati nafasnya. Tetaplah bernafas normal. Cukup. Kembali lihat ke depan, luruskan tangannya. Mari, tangan kiri. Tangan kiri, pegang pergelangan kaki kanan. Siku kirinya ke bawah, tarik tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Lakukan di ujung kemampuan. Lakukan di ujung kemampuan. Yang cukup. Turunkan kembali. Luruskan tangan. Pandangan ke depan. Sekarang tangan kanan. Pegang pergelangan kaki kiri. Tangan kanan pegang pergelangan kaki kiri. Tetapi siku kanannya, badannya diangkat kuat ke atas, tangannya lurus. Yuk, angkat tangan kirinya ke atas, angkat bahunya tinggi ke atas. Kalau tadi sikunya ditekuk, sekarang siku kanannya lurus. Lurus, tarik kuat ke atas bahunya. Angkat kuat bahunya tinggi ke atas. Pandangan ke tangan kiri di atas. Ya, cukup. Turunkan pelan. Putar lagi ke depan, ke kanan. Tekuk lutut kanannya. Pandangan ke depan. Yuk, kaki kanan. Rata ke belakang, tarik nafas. Kita pusat lagi. Kalau tidak kuat, sentuhkan saja lututnya dulu. Lepas nafas, jatuhkan. Tarik nafas. Lepas nafas. Bernafas normal. Bernafas normal. Mari kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan.
Yuk. Tempelkan dulu, jinjitkan dulu tangan kanan menjinjit di dekat telapak kaki kiri. Tangan kanan menjinjit di dekat telapak kaki kiri. Tarik kuat tangan kirinya ke atas. Pandangan ke tangan kiri di atas. Bernafas normal. Kuatkan perutnya. Pandangan ke tangan kiri di atas. Tangan kirinya rileks. Pandangannya ke atas. Ya, cukup. Turunkan tangan kiri. Dorong pinggul ke belakang. Dua kaki lurus, pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas. Jatuhkan badannya. Dekatkan wajah ke kaki kiri. Ya, cukup. Dongakkan kepala, lihat ke depan. Ya, angkat tangan kanannya ke atas. Di Konasana. Tangan kanan tegak ke atas. Tarik lagi bahu kanannya ke belakang. Pandangan. Rileks tangannya. Rilekskan tangannya. Pandangan ke atas. Tangan kanan di atas. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan. Mari putar badan ke kanan. Kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Yuk, turunkan tangannya, dongakkan kepala, tarik nafas, lihat ke depan, angkat telapak tangannya, kembali. Lepas nafas, turunkan sikunya. Ditahan. Boleh buka kaki selebar-lebarnya, kemudian sentuhkan kepalanya di bawah. Ditahan sebentar. Tidak apa-apa, boleh menekuk lututnya, kemudian sadari nafasnya supaya tidak panik. Ya, cukup. Dongakkan kepala, lihat ke depan. Tangan kanan, pegang pergelangan kaki kiri. Tekuk siku kanannya ke bawah, baru tarik tangan kiri ke atas. Bernafas normal. Tekuk siku kanannya ke bawah. Kemudian pandangan ke tangan kiri di atas. Rilekskan tangan kirinya. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan tangannya. Kembali dongakkan kepala. Tangan kiri. Tangan kiri. Pegang pergelangan kaki kanan. Angkat bahunya ke atas sampai tangan kirinya lurus. Baru tarik tangan kanannya ke atas. Tarik tangannya ke atas. Angkat lurus-lurus. Tangan kiri lurus, tarik bahunya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan. Mari, putar badan ke kiri. Tekuk lutut kirinya. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Kaki kiri ke belakang, rata. Kita pusat lagi sebelum istirahat. Dari nafas, lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas. Mari kita istirahat. Yuk, dorong badan ke belakang. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keringnya ke matras. Bernafas normal. Enak ini buat yoga ya, udah penyambungan. Ya. Nah, istirahat. Beristirahat namanya sikap kelinci. Ya. Istirahat yang waspada. Amati nafasnya, nikmati nafasnya. Baik, cukup. Tegakkan badan, rilekskan sejenak. Tegakkan badan. Kita rileks. Amati dulu nafasnya. Sudah panas ya? Sekarang badan lagi
ya lagi enak-enaknya. Kita akan lakukan sedikit ya agak mulai sedikit agak lebih sulit ya, keseimbangan kaki ya Pak ya, keseimbangan kaki yang berdiri ya Pak ya, keseimbangan kaki berdiri ya. Oke katanya siap. Oke. Ayam. Saya pertama kali. Oh ya. Oke. Jadi tidak ada keseimbangan kaki katanya. Kita akan lakukan ayam sekarang ya. Lama tidak lakukan pose ayam. Kita bermain-main. Bawa pikiran bermain-main. Jadi jari-jari tangan dibuka kuat begini. Jinjitkan kakinya begini. Ya. Buka lututnya, taruh, angkat lututnya tinggi, taruh siku di bawah lutut, tangannya begini ke depan. Ya, jadi kakinya menjinjit, siku di bawah lutut, terus turunkan tangannya, dorong ke depan, angkat satu kaki, terus pelan-pelan dorong, angkat satu kaki pelan-pelan. Nah, bernafas normal. Nah, seperti tadi. Iya Pak. Izin ya. Ya. Angkat satu kaki, terus angkat satu kaki lagi, bernafas normal. Sebentar saja, 5 detik, 6 detik, tidak apa-apa. Oke. Caranya, ya. Sekali lagi caranya, jinjitkan kakinya, duduk di atas tumit, buka lututnya, taruh siku di bawah lutut. Tangannya begini. Seperti mencakar, ya. Taruh, dorong ke depan, pandangannya 1 meter ke depan, angkat satu kaki, ditahan dulu, nanti pelan-pelan angkat kakinya satu lagi, kemudian bernafas normal, amati nafasnya. Ya. Kalau jatuh aja plek, jangan kepalanya duluan. Yuk bermain-main sebentar. Atau cara yang paling bagus untuk pemula, tapi bisanya mungkin agak lama, tapi tidak apa-apa, bawa pikiran bermain-main. Ya, bawa pikiran bermain-main seperti ini. Jadi tangan begini, angkat pelan, terus jatuh lagi. Angkat pelan, turunkan lagi. Ya, angkat, turunkan. Bermain-main seperti waktu kita anak-anak, ya. Tanpa beban. Lepaskan bebannya, lepaskan beban pikirannya, ya, bermain-main. Jadi Pak Sunardi tengok, ya, bermain-main, tidak menahan nafas. Ya, banyak yang sudah bagus, baik, cukup. Boleh Pak Sunardi sekarang, oh iya ya, saya nggak nyuruh, tetapi boleh saya contohkan sebentar. Beliau melakukan kurmasana, ya, turtle ya, kura-kura penyu. Boleh Pak, yang kurmasana yang begini Pak. Tadi. Ya, ngadep ke sini Pak, boleh ngadep ke sini, yang ngadep ke sini Pak. Mantap. Ngadep ke sini Pak, ngadep ke sana Pak. Nah. Ya, ke sana. Jadi kurmasana, dia angkat kaki kiri kanan. Nah, iya Pak, jangan lama-lama. Untuk semangat saja, ya. Tidak usah melakukan itu, untuk semangat saja supaya kita bisa lebih tertantang melakukan yoga. Ya, mari kita duduk, gerak-gerakan duduk. Ada di sini Pak. Ya, duduk, luruskan kakinya ke depan. Mari kita lakukan Paschimottanasana. Pegang pergelangan kakinya dengan kedua tangan bagi yang baru. Bagi kalau sudah kuat, boleh pegang telapak kakinya atau dirangkul begini, tidak apa-apa. Ya. Mari pandangannya ke depan. Bapak situ. Tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan badan. Dekatkan perutnya ke paha, pandangannya tetap ke depan. Ditahan di sini, ya.
sampai batas sakitnya. Kalau mau menambahkan sakitnya lagi, tarik lebih kuat lagi, dekatkan wajahnya ke kaki, dekatkan perutnya dulu ke paha, ditahan. Bernafas normal. Cukup, tegakkan badan pelan-pelan. Mari tekuk telapak kakinya, tekuk lututnya, satukan telapak kakinya. Pegang jari-jari kaki dengan kedua tangan, tegakkan badan, tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan badan ke depan. Dekatkan wajahnya ke jari-jari kaki. Sikunya boleh dibawa ke depan, keluar. Kemudian dekatkan wajah ke jari-jari kaki, ditahan. Ya, cukup, tegakkan badan. Mari, kaki kiri ke samping kiri. Ya, telapak tangan kiri menghadap ke atas, ambil jempol kaki kirinya. Ambil jempol kaki kirinya. Telapak tangan kiri menghadap ke atas, ambil jempol kaki kiri. Tekuk siku kiri ke bawah, angkat tangan kanannya ke atas. Ditahan. Kemudian pelan-pelan menjatuhkan badannya, ambil jempol kaki kiri dengan tangan kanan, pandangannya ke atas. Ya. Bagi yang baru, pegang saja jempol kakinya, masih boleh menekuk lututnya dulu, tidak apa-apa. Ya, nanti lama-lama kakinya luruskan, baru tekan lagi badannya ke bawah. Yang sudah kuat, boleh lakukan seperti Pak Sunardi di samping saya. Cukup, tegakkan badan. Mari turunkan jari tangan kanan, telapak tangan kanan menjinjit di belakang tulang ekor, di bokong. Ya. Kemudian dorong badan ke depan. Berdiri dengan paha kanan, terus tangan kanan di tumit kaki kanan. Tangan kanan di tumit kaki kanan, terus angkat tangan kirinya, dorong perut ke depan, rilekskan kepala. Bernafas normal. Rilekskan kepalanya, bernafas normal. Tangan kiri ditarik ke sisi kiri, kepalanya ditarik agak ke dalam di sini. Ya, ditahan sebentar. Ya, cukup. Silakan duduk lagi. Oke. Bisa duduk kaki kanannya di belakang, menekuk ke belakang. Oke. Kaki kanan, telapak kaki kanan di belakang. Kemudian putar badan ke kiri, cium lutut kirinya, ditahan sebentar. Dekatkan wajah ke kaki kiri, kaki kanan ditekuk ke belakang. Ya, cukup, tegakkan badan. Mari, kaki kiri ditekuk ke dalam, kemudian kaki kanan lurus ke samping kanan. Yuk, telapak tangan kanan menghadap ke atas. Ambil jempol kaki kanan dengan tangan kanan. Tekuk siku kanannya ke bawah. Kalau belum kuat, boleh tekuk sedikit lutut kanannya, tidak apa-apa. Ya, boleh sedikit menekuk lututnya, tidak apa-apa. Nanti lama-lama kaki luruskan. Tekan, baru angkat tangan kiri ke atas. Ditahan di sini, tidak apa-apa. Nanti semakin lama jatuhkan badannya, kemudian ambil jempol kaki kanan dengan tangan kiri, kemudian lihat ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Angkat tangan kiri ke atas, turunkan di belakang.
Mari dorong badan ke depan. Berdiri dengan lutut kirinya, telapak kaki kiri di belakang, tangan kiri pegang tumit kaki kiri, dorong perutnya ke depan, angkat tangan kanan, tarik ke sisi kanan. Bernafas normal, lakukan di ujung kemampuan. Bisanya begini saja tidak apa-apa. Dorong, kemudian kalau sudah kuat, dorong lebih tinggi, dorong ke depan lagi, kepalanya rilekskan ke belakang. Bernafas normal. Bernafas normal, amati nafasnya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari turun pelan-pelan. Kaki kiri, telapak kaki kiri masih di belakang. Kita turun pelan-pelan. Putar badan ke kanan. Sekarang cium lutut kanan, ditahan. Bernafas normal. Telapak kaki kiri masih di belakang, bokong, kemudian cium lutut kanan. Cukup, tegakkan badan. Nanti kita kalau sudah biasa pose ini, kita akan putar ke tengah, nanti dorong-dorong ke depan. Mari kita coba dorong badan ke tengah. Pasti agak sakit ya, mungkin sakit sekali, sakitnya di mana-mana, di hamstring, pintu, sebelah kiri, ya, kemudian ada tekanan sedikit di otot paha dalam. Dorong, dorong, dorong sampai bisa sentuhkan ketinggian ke matras, ditahan. Yuk, bagi yang kuat silakan lakukan. Ditahan sebentar. Hanya contoh saja sementara, nanti kalau kita sudah agak kuat, ya, yang sudah kuat, angkat tangannya ke belakang. Tangannya ke belakang. Satu lagi, tangan satu lagi. Ya, kaitkan tangannya di belakang. Kaitkan tangannya di belakang, terus angkat ke atas. Begini. Ya. Ini gerakan agak sulit. Ya, gerakan agak sulit, tetapi lakukan pada batasnya. Ya, kalau bisa begini saja tidak apa-apa. Ya, atau dorong lagi lebih kuat. Nanti lama-lama sentuhkan kening-nya, kemudian lama-lama masih lama lagi angkat baru tangannya ke atas, baru nanti seperti ini. Ya, cukup. Tegakkan badannya. Oke. Beberapa banyak yang bisa. Ini gerakan untuk ibu-ibu ya. Mbak Muntia, saya pikir bagus tadi sudah ya. Terus tangannya kaitkan di belakang. Kalau bisa angkat kepala, sentuhkan dagunya. Ini pose untuk ibu-ibu ya. Jadi terutama ibu-ibu ya. Itu rasakan tarikan kuat. Hamstring, paha dalam. Itu sangat bagus buat ruas tulang belakang bawah kita ya. Jadi kalau kita sudah di atas 60 tahun itu mungkin namanya sakit pinggang nanti. Kalau sering dilatih ini sakit pinggang itu jauh. Ya. Jadi beberapa bagus, mungkin Mbak Muntia sudah sangat bagus sekali. Ditahan pada batas sakitnya. Mbak Wati bagus ya. Karena bagi saya melakukannya hampir 10 tahun baru bisa mengangkat tangan ke belakang. Karena ruas tulang belakang bawah dengan tulang panggung itu rasanya mentok gitu ya. Tapi lakukan terus, sakitnya juga di mana-mana ya, agak sakit. Mari luruskan lagi kakinya ke depan. Sedikit lagi. Tekuk lututnya. Pegang lutut dengan kedua tangan. Kemudian angkat telapak kakinya. Gerak-gerakkan, ya rileks. Tulang belakangnya tegak. Yuk pelan-pelan luruskan kakinya. Kemudian luruskan tangannya. Nafas sana, sikap perahu, tarik nafas. Lepas nafas, turun jari kakinya. Tarik nafas. Lepas nafas, turunkan sedikit. Tarik nafas, tarik jari kaki ke dalam. Lepas nafas, bebaskan pelan. Jatuhkan badannya.
Mari kita angkat kakinya ke atas, gerak-gerakkan. Ya, ambil telapak kaki dari dalam dengan kedua tangan, tekuk lututnya, kemudian bernafas normal, betisnya tegak. Pastikan betisnya tegak, lututnya di bawah keluar, betisnya tegak. Ya, Pak. Usahakan tulang palu menyentuh di matras, tekan ke bawah, bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup luruskan dari kakinya ke atas. Luruskan kakinya ke atas. Gerak-gerakan tangan samping kiri kanan. Turunkan 60 derajat, ditahan. 60 derajat, bernafas normal. Ya, cukup ditekuk lututnya, telapak kaki selebar matras. Telapak kaki selebar matras, pegang tumit kakinya. Pegang tumit kakinya, tarik nafas, angkat perutnya ke atas. Angkat dadanya sampai dagu menempel di dada. Bernafas normal. Sampai dagu menempel di dada, bernafas normal. Amati saja nafasnya. Amati tarikan nafasnya. Amati juga setiap lepas nafas. Itu akan jauh membuat kita lebih tenang. Rasakan rasa nyaman di ruas tulang belakang. Cukup. Bagi yang mau lanjut, silakan tangannya di bawah pinggang. Dorong perutnya ke atas sampai kakinya menjinjit. Boleh jinjitkan jari-jari kakinya. Jadi akan lebih kuat lagi, lengkungannya akan semakin lebih kuat. Ya, cukup, bebaskan pelan-pelan. Masih ditekuk lututnya, telapak kaki selebar matras. Yuk, buka tangan di samping kiri kanan. Kakinya masih ditekuk. Tarik nafas, lepas nafas. Turunkan kedua lutut ke kiri, pandangan ke sebelah kanan. Tekan lutut kanannya sampai menyentuh telapak kaki kiri, pandangan ke sebelah kanan, bernafas normal. Kembali ke tengah, turunkan pelan-pelan ke sisi kanan. Tekan lutut kirinya sampai menyentuh telapak kaki kanan, kemudian pandangan ke sebelah kiri. Bernafas normal. Ya, cukup, kembali ke tengah. Angkat sedikit bokongnya, pose terakhir. Taruh tangan di bawah badan. Luruskan kakinya. Kita lakukan sikap ikan. Yuk, angkat badannya, gantungkan kepala, rilekskan kepalanya ke belakang. Boleh pejamkan matanya, bernafas normal. Ya, cukup, bebaskan pelan-pelan. Mari, tekuk kedua lututnya, angkat kedua tangan, lakukan happy. Dirangkul kedua lututnya, goyangkan badan ke kiri ke kanan. Ya, gulingkan badan ke kanan. Ditahan sebentar, kita bangun perlahan. Mari kita duduk setengah padma. Silakan ibu-ibu kaki kirinya di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas.
Pastikan duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di atas telapak kakinya. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Kita lakukan pratyahara. Namanya pratyahara itu belajar menarik perhatian ke dalam. Pastikan duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar menerima, belajar mengamati apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamatinya saja, menerima apa adanya. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati, belajar menerima. Mohon dilakukan dengan baik. Rasakan saja apa yang harus dirasakan yang ada di dalam tubuh. Entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Amati saja. Tetaplah jaga nafasnya. Kemudian tarik perhatian lebih ke dalam lagi hanya dengan mengamati nafas. Baik, cukup. Silakan. Mari satukan tangan di dada, tetap pejamkan mata. Sampaikan terima kasih kepada teman-teman, kepada sesama. Berterima kasih kepada jiwa yang bersemayam di dalam tubuh. Berterima kasih kepada alam semesta dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat. Tempelkan di pipi di dekat mata kiri kanan, dorong ke belakang. Mari getar-getarkan sedikit di atas ginjal. Baik, terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste, salam hormat buat teman-teman sekalian. Monggo. Terima kasih beliau deh. Aduh, saya dapat setengah tadi ngas-ngasan. Sekali lagi kalah sama Pak Sunaroi. Oh.
Iya. Demikian tadi seperti biasa dengan beliau itu 11-12 dengan apa? Jadi lambat tapi berat. Pelan tapi berat. Dan apa sebenarnya itu apa bagus bahkan dia buat apa apalagi kalau buat pemula ya belia apa Ya, ya. dan kita jadi pemula terus ini. Ya, Tadi juga sudah seperti biasa yang kita request selalu apa ada walaupun sebentar ada apa teknik pernafasan yang tadi kita mulai juga ya. Jadi semoga nafas kita juga semakin bagus kayak gitu. Ini saya cek dulu belum ada ya. pertanyaan dari chat. Bertanya aja mumpung waktu kita banyak. Ya, ini mumpung waktunya masih banyak, masih 1 jam, silakan monggo Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Ini alhamdulillah hari ini itu 50, tadi sempat 50 lebih sih yang join karena ada yang ada tamu segala jadinya ya maklumlah. Tapi hari ini join sekitar 50 orang. Alhamdulillah yang berkeinginan sehat dengan yoga makin tambah kayak gitu. Silakan monggo Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian kalau mau ada yang ditanyakan dan ini ada Pak Sunarwi. Salam Pak Sunarwi. Ya, masih semangat. Oh, Ya. katanya nggak lihat Mbak Ainun karena agak ini ya. kecil gitu. Oh ya, padahal saya besar sekali loh. Oh iya, timbangannya yang besar. Timbang pakai timbangan apa pintar gitu Pak. jadi. Pak Sunardi asli Jember ya Pak? Dari Jember ya? Iya dari Jember. Oh jadinya Jember. Tapi latihan di Bali karena keluarga ada di Bali. Oh gitu. Ya. Pertanyaan Mbak Ainun. Silakan Mbak Afi langsung ke BLIOD atau monggo Pak Sunarwi. Silakan monggo Mbak Afi. Ya Maturnuwun. Pak Sunarwi hebat keren. Salut BLIOD. Mau nanya sama BLIOD sama Pak Sunarwi juga. Pernah nggak sih mengalami lengan ngilu gitu, jadi yoganya jadi terganggu, lalu apa yang dilakukan gitu BLIOD sama Pak Sunarwi? Jadi kayak frozen shoulder gitu, Bli. Oh. Ya, itu aja BLIOD Pak Sunarwi. Mungkin tipsnya pernah nggak sih mengalami selama beryoga, lalu apa yang dilakukan? Terima kasih BLIOD Pak Sunarwi. Baik. Iya Mbak, saya sering gitu kok, sering merasa pas ngangkat itu nggak bisa angkat tangan gitu ya, apalagi namanya orang sering salah tidur, terus terasa kaku. Saya malah sering karena itu ya, kalau merasa capek sekali mungkin kecapean yoga atau malah gimana, itu terasa kaku sekali di sini gitu ya. Malah seperti pernah ada telur puyuh gitu bulat karena saking ngerengkel orang bilang. Ya terpaksa harus dipijit memang gitu, kalau sudah sampai lewat gitu. Tapi kalau sakitnya cuma karena memang salah tidur seperti apa gitu, lakukan saja itu yang Surya Namaskara tadi, yang putaran pertama kita pemanasan terus Surya Namaskara. Itu akan lebih bagus ya daripada melakukan gerakan berikutnya itu gitu. Jadi Surya Namaskara sama pemanasan itu sampai situ itu sangat bagus untuk sama di bahu ya. Kalau gerakan-gerakan yang lain seperti keseimbangan tangan, kaki itu malah membebani gitu. Sebenarnya jangan dulu ke sana. Gitu. Jadi biasa saya sering Mbak, jadi lakukan latihan terus ya besoknya juga ada hilang. Biasa. Jadi bukan biasa ya, apa ya, sering gitu. Salah gerak atau apa nggak apa-apa, tapi tidak fatal sih kalau masih yoga basic nggak ada yang fatal gitu. Itu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih. Sekarang. Iya. Mungkin Pak Sunarwi mau nambahi. Silakan Pak Sunarwi. Oh iya, beliau berbagi. agak sedikit itu ya kurang pendengarannya, makanya gitu. saya suka bantuin gitu. Oh gitu. Oh oke. Iya. Monggo silakan kalau ada yang lagi yang mau ditanyakan. Silahkan. Mumpung, nah ini patah. Mau nanya aja, itu Pak Sunarwi itu mengagumkan sekali.
Itu dulunya waktu muda barangkali apa olahragawan gitu. Oh, saya tanya dulu ya. Ya. Itu lepas olahraga apa enggak? Aku enggak pernah olahraga. Olahraga aku kan tukang kayu, bukan manual. Jadi Dulu punya beliau- sisa tenaga, Mas. Kan dulu enggak pakai mesin. Oh, dulu katanya beliau tukang kayu karena nggak ada mesin, jadi olahraganya ya itu gitu. Ini Pakai kapak apa gitu. kayak gergaji gitu, gini Oh, terusin. iya. Nah, ininya kuat nih. Apa semangatnya? Tapi Udah belum? Wah, memang tapi lentornya ini yang mengherankan itu lentornya. Mulai pada usia 60. Olahraganya ya bukan. Sekarang bisa lentor sekali gitu. Ngalah-ngalahin saya. gini, waktu Pak Sunarwi mulai yoga ya kakunya sama minta ampun juga gitu. Gitu ya. Kalau gergaji dulu nafas penting. Nah ini dulu waktu gergaji itu kerjaan gergaji itu nafas itu penting. Nah itu dia. Apapun itu nafas itu penting gitu. Jadi punya sisa tenaga, Mas. Jadi bisa menghemat tenaga, sisa tenaga dipakai gitu. Jadi waktu yoga pertama badannya kaku ya kaku pasti. Jadi saya harus hati-hati juga itu nyuruh-nyuruhnya. Kalau orang tua takutnya gimana kelepak Ya gitu. untuk mengikut yoga ini, kalau enggak yoganya mungkin kita tidak bisa apa-apa dah. Mungkin Ya, belum katanya karena yoga gitu kan dulunya memang kaku sekali, lemah apalagi ya dulu badan, sesak napas, pasti sesak bisa. napas, asma sama itu Kalau apa enggak gula pernah juga. sesak, Ya tidak pernah sesak lagi. banyak Tetapi memang hasilnya. untuk kelenturan memang setelah mulai yoga walaupun itu 67 tahun ya. Jadinya Pak Sunardi bilang dulu dia nafas gitu, nafasnya diamati sambil gergaji tidak bikin capek. Gitu. Dan kebetulan pada saat mulai yoga nafas itu penting sekali. Gitu. Rasa panik apa itu ternyata bisa dinetralisir. Sakit juga kalau sadar nafas ya sakitnya tetap saja sih sama, cuman pengalihan perhatian kita kembali bawa nafas itu akan membuat kita ya masih bertahan lah gitu. Kalau perlu nambahin sakit lagi sedikit, kalau hamstring jangan terlalu kemanjaan juga. Sarannya begitu. Coba dulu waktu muda ada yoga gitu enak. Wah, coba katanya dulu waktu masih muda ada yoga, pasti lebih enak lagi katanya. Jadi jangan khawatir, semuanya masih basic ya. Dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Hari ini tidak banyak twisting, tidak ada banyak memutar, mungkin minggu depan. Dan muda kan tenaganya kuat. Monggo kalau ada yang langsung saja, nggak usah diketik. Ya. Ngobrol-ngobrol saja pengalaman Iya. apa. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Saya ini baru Silakan tadi. Mbak Eli. Ini Iya, kok, kedengeran nggak Mbak suaranya? jelas sekali. Nah, sekarang Mbak, juga ini wajahnya saya juga ketutup jelas. ininya. Ya, salam kenal semua Pak Ode, Pak Fatah, semua Pak Ainun, semua teman-teman. Saya sebenarnya juga belum rutin ini ya, kadang masuk, kadang enggak, suka lupa, kadang saya jalan kaki pagi-pagi gitu. Terus udah jam sekian itu. Ini saya tadi juga agak telat. Kalau Pak Sunarwi itu mulai usia berapa ya itu masuk mulai belajar beryoga tadi kan saya juga tadi telat mendengar informasi, mungkin itu aja kan. Makasih. 67 tahun Bu, sekarang sudah 81. Jadi 67 tahun mulainya. Terus teman-teman pada guyon di sana di grup, di mana di Facebook. Oh kalau 67 tahun berarti saya masih nunggu 5 tahun lagi katanya baru mulai yoga. Ada aja. Mulailah secepatnya gitu. Karena memang banyak. Kadang-kadang bukan kadang ya banyak juga yang sakitnya nggak tahu dia sakit apa. Dokter kamu sehat tapi dia merasa sakit aja gitu. Ya sudah terus dipaksa yoga, saya udah enak Pak. Itu kebanyakan di pikiran. Oh ya. Kalau mau tanya ini Pak Ode, kebetulan mertua saya tuh usianya untuk mungkin udah 70-an ya. Beliau tuh sakit HNP, itu sakit saraf kejepit ya. Ya. Itu kalau untuk dengan beryoga untuk pengobatan seperti itu bisa nggak ya? Kalau di atas 70 kemudian HNP itu memang boleh yoga tapi pengawasannya khusus ya. Jadi di apa semacam privat begitu gitu. Jadi kalau kelas-kelas umum gini kita takut ada gerakan terutama tekukan ke depan gitu.
itu tidak disarankan, justru yang disarankan lakukan ke depending ya ke belakang. Itu pun juga tidak boleh terlalu banyak ke arah di tempat terjadinya itu HNP-nya gitu. Biasanya kan di lower back ya Mbak ya. Itu memang harus dibimbing pelan-pelan. Tapi ada yang untuk pemulihan dengan beryoga maksud saya. Ada yang simpel-simpel Mbak gerak, tapi gerakan sebenarnya pemanasan tadi cukup, kemudian Surya Namaskara juga bagus, tapi memang harus ringan ya. Dan melakukan yoga asanas, namanya asana, senamnya ini kita melakukannya sampai kita keluar keringat Mbak. Kalau nggak keluar keringat itu malah ada rasa sakit setelah itu. Ya. Usahakan sampai berkeringat. Ya. Bagi teman-teman yang tidak ada waktu, mungkin lakukan 10 atau sampai 15 menit itu sudah namaskara, mungkin berapa putaran sampai keringat itu sudah lebih dari cukup ya untuk semangat, untuk meningkatkan vitalitas ataupun daya tahan tubuh bagus kok. Cukup itu dengan 15 menit itu sudah sangat bagus kok. Yang tidak ada waktu ya, tapi yang ada waktu ya 1 jam 1/4. Iya, makasih. Ya. Tapi bagi yang mau training harus siap 6 jam setiap hari untuk latihan ini gitu. Latihan asana saja senamnya, nanti yang lainnya sejarah atau apa filosofinya ada gitu. Nanti rencana sebenarnya ingin di Jogja ya, supaya nanti ada instruktur di Jogja untuk offline. Kan tempat umum banyak di sana, di lapangan, di kampus, mungkin di hall-hall di kampus mana. Itu atau di lapangan mana ada dibentuk komunitas ya free juga gitu. Oh iya Pak Sunarwi katanya mau pamit. Oh iya, terima kasih Pak Sunarwi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Hati-hati. Pikir Ya. sini tutup, pekok Ya. tutup, Iya gitu. di pekok tutup. Saya kemarin mau latihan tutup. Iya Pak. Lapangan banyak yang tutup katanya nggak bisa latihan yoga. Oh Oh iya. iya, ini gara-gara gelombang 3 ini. Iya.